Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa huwa nabiyullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang kita mempelajari kitab Shorob dulu ya. Terakhir sampai apa? Ya. Iya. Di sini ya isim al-ismu di sini seharusnya tidak boleh pakai hamzah ya. Di sini isim ditinjau dari sisi apakah dia memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asal usul atau tidak. Maksudnya apakah dia memiliki akar kata dari yang lainnya atau tidak, maka terbagi dua. Yang pertama yaitu jamid ya. Yang kedua mustaq. Jamid itu ya tidak memiliki akar kata dari yang lainnya. Jamid itu kan secara bahasa artinya kaku ya, jamid itu. Mustaq artinya memiliki asal usul. Mustaq secara bahasa artinya pecahan ya. Berarti pecahan dari kata yang lainnya. Makanya di sini disebutkan dalam definisi al-jamid wa ma lam yu'khad min ghairihi. Isim yang tidak diambil dari yang lainnya. Berarti dia berdiri sendiri jamid itu ya. Nah, mislu contoh isim jamid itu adalah rajulun, asadun, hajarun ya. Rajulun ya tidak diambil dari kata rojal enggak, asad enggak, hajar tidak diambil dari hajar enggak gitu ya. Enggak ada hubungan ya. Ibarat saburatun gitu ya, ibarat saburatun ya isim jamid ya. Zujajun ya, kaca ya, isim jamid gitu. Wal jamid nau'an, isim jamid terbagi dua. Yang pertama ismu ainin ya. Isim zat gitu ya, isim ain itu. Wa huwa maqama bin nafsi, yaitu isim yang berdiri dengan sendirinya. Yang berdiri dengan sendirinya. Mislu rajulun, baitun jabal. Ya termasuk contoh di atas asada jar ya. Itu isim ain itu isim zat. Kemudian yang kedua yaitu isim makna wa maqama bi ghairihi, yaitu isim yang berdiri dengan yang lainnya ya. Isim yang berdiri dengan yang lainnya. Contoh bayad, syaja'ah, ikram. Biasanya kalau isim makna itu terbentuk dari masdar ya. Tapi masdar yang di luar masdar mimi ya. Ya contoh doroba yadribu dorban gitu ya. Nah itu adalah isim makna.
Jadi menurut sebagian para ulama bahwasanya asal kata ya isim mustaq itu sumbernya itu masdar, dan pertanyaan masdar itu terbentuk dari apa? Tidak terbentuk dari apa-apa gitu. Jadi kan yang kita pelajari ya kan biasanya masdar itu urutan ketiga ya, misalkan qara'a ya, qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u qira'atan, masdarnya qira'atan. Nah ini dalam satu madhab gitu ya, bahasanya ya qira'at ada masdar qara'a yaqra'u ya. Nah menurut madhab yang lain pokoknya asal kalimat itu masdar gitu ya, jadi masdar qira'ah. Jadi asalnya tuh jadi yang pertama itu qira'ah ya. Jadi lahir qira'ah tidak bukan dari apa-apa, udah dari sononya aja gitu intinya nama. Makanya untuk masdar sulasi mujarrad gitu ya. Bos, jadi yang dimaksud dengan isma ini di sini masdar sulasi mujarrad. Karena masdar sulasi mujarrad tidak ada kias. Ya. Makanya sama'i sifatnya, mendengar. Nah, hantu Quran. Karena memang menurut sebagian mazhab bahwasanya dah asal qiraah nggak dibentuk dari yang lainnya gitu. Makanya dia dikategorikan sebagai isim ain atau bagian dari isim jamid ya, nggak dibentuk dari qiraah. Kenapa? Makanya masdar setiap fi'il sulasi mujarrad nggak ada yang kiasi ya, termasuk daraba yadibu. Daraba itu bukan kiasi, emang samainya saja dari orang Arab dulu seperti itu. Contoh jelas saya jelisu julusan, kenapa nggak jelasan? Kharaja yahruju khurujan, kenapa nggak kharajan? Udah di sana. Makanya sebetulnya jadi isim masdar nggak bisa diganggu kuat karena dia isim aini, isim jamid gitu ya. Itu tapi yang maksud dengan masdar di sini ada masdar sulasi mujarrad ya. Inti lain dari isim ain adalah isim makna ya adalah masdar dari fi'il sulasi jarrad ya, yang bukan masdar mimi ya, yang bukan masdar mimi teh gini, daraba yadribu darban wa madroban. Nah ada mimnya, nah itu disebut masdar mimi gitu, paham? Misal bayat ya, mungkin badaya bidu mungkin masdarnya bayat, sebenarnya bayat ya, saja'ah, saja'ah seja'u ya, seperti ikram li akrama yukrimu ya. Nah, mana ada no al masadir lah, dan dari jenis isim mana ini ada masdar kan di sini. Tapi kalau lihat penjelasan yang lain lebih menunjukkan bahwasanya isim mana itu tadi masadirul apal sulasiyah. Jadi masdar masar sulasi mujarrad begitu. Dan yang kedua ya biasanya ya secara makna ya selain masdar ya menunjukkan kepada sifat gitu ya, menunjukkan kepada sifat ya, seperti saja'ah ya, saja'ah ya masdar ya sifat begitu ya. Tidak bukan masdar misalkan tapi mengandung sifat berarti isim makna begitu, berarti isim ain bukan isim ain. Kan ismail mah tadi ya seperti rajul, baitun, jabal ya. Sekarang al mustaq mauhida min ghairi, mustaq itu adalah yang diambil dari kata yang lainnya. Misal nasirun, nasirun dari nasara yan suru, isim fa'ilnya nasirun. Mansur isim maf'ul, nasara yan suru, nasirun mansurun. Begitu juga mansor ya. Nah, mansor. Isim zaman dan isim makan. Nah yang kedua sekarang seterusnya kita al masdar. Masdar terbagi dua, ada simai, ada kiasi ya. Bisa dibaca biasanya samai ya. Ya di sini simai saja. Al masdar kedua ada simai dan kiasi.
Wa masdar sulasi al mujarrad wa masdar rubai wal khumasi wa sudasi. Jadi masdar wa masdar sulasi, jadi masdar teh imam masdar sulasi mujarrad. Nah, iya, dia itu jadi masdar itu, dia itu adalah masdar sulasi mujarrad, dia itu masdar rubai, umasi dan sudasi ya. Jadi masdar itu dia adalah masdar sulasi mujarrad, masdar rubai berarti masuk nanti sulasi majid ya. Umasi majid juga sudasi majid. Contoh Nasara sur nasron ya. Nah, itu samai, kata yaktubu kitaban samai. Apalah yaqulu, apa ipul ipalan, itu kiasi ya. Pasti bukan aslama islamu islaman ya. Ahraja yuriju ihrajan begitu. Termasuk ibtal yabtailu adalah ibtialan ini pun kiasi ya. Paham enggak sampai sini? Dikiaskan gitu. Jadi dikiaskan kepada wazan. Kalau dalam sulasi madar kan walaupun dalam rumusnya fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun, tetap aja tidak semua fi'il masdarnya fa'lan kan? Makanya pas tasrif misalkan dakhala yadkhulu dakhlan enggak itu bisa dakhlan orang GBI. Ustaz Ana limarot biduhu lan ya gitu. Aglab awzanil masdar as-sulasi. Nah, ini aglab itu kebanyakan pada umumnya wajan masdar sulasi nih. Pertama fa'lan, mislu nasoro, fatan, dorban ya. Fa'lan. Yang kedua fi'lan, mislu ilman, sihron, hifdzan. Yang ketiga fu'lan, contoh syukron, kufron, dulman ya. Nasoro dari nasoro, patah dari patah yaftahu, dorban dorba yadribu, ilman dari alima ya'lam, sihron dari saharo yasharu, hifdzan dari hafidha ya fadhu ya, syukron dari syakara yashkuru, kufron kafara yakfuru, dulman dalam yadlimu ya. Tolaban fa'alan, sekarang yang keempat fa'alan, contohnya tolaban ya, tolabul ilmi ya, dari tolab yatlu. Safaron dari safaro yaspiru ya. Kemudian hadaron ya. Dari hadar yahdaru hadaron wal yahdaril ladzina yukhalifuna an amri seperti dalam Al-Qur'an ya. Assalamualaikum. Kemudian yang kelima fi'alatan mislu zira'atan ya. Kitabatan, kifayatan ya. Zira'atan dari zara'a ya zira'u. Kitabatan kataba yaktubu. Kifayatan kafa yakfi kifayatan ya. Kemudian fi'alun ya. Mislu kitab. Nah, kata yaktubu kadang masdarnya teh kitabah, kadang kitab ya. Kemudian sima dari samiyas mau sima ya, atau samaah. Begitu ya. Fa'lan ya seperti khafqan ya, dari khafaqa yahfuku ya. Khafqan artinya apa? Jadala ya, berdebat ya. Fa'lan. Contoh lain misalkan fa'lan ya, apalagi contohnya ya. Susah yang masdar ini. Termasuk kaslan gitu ya. Kemudian ke-8 fu'al ya. Fu'al. Contohnya sudah apa sudah? Sakit kepala ya. Pening ya. Pening diajar matematik, pening diajar bahasa Arab, lah peningnya. Soal itu apa? Batuk ya, soal dari saala. Ustad li soal, sak ledek tuh kusah ya ustad li soal, soal.
pentingnya makhraj ya di sana. Ya anak juga baru ya belajarlah sedikit-sedikit. Duar ya sama artinya dari sudah ya. Ya sudah, artinya pening sakit kepala. Kemudian yang ke-9 fa'il ya. Contohnya rahil ya, damil ya. Nah, di sini sepertinya masdar yang menetap pola fa'il itu jarang ya. Biasanya ini menepati isim fa'il ya. Seperti jamula yajmulu, isim fa'ilnya apa? Jamil. Begitu ya. Masdarnya jamal kan gitu ya. Kemudian damil ya, damil. Rahil itu dari rahala, keberangkatan ya, berangkat berarti rahil, keberangkatan. Kemudian fu'lah ya. Fu'lah. Ada masdar menetapi kajian fu'lah, contohnya humroh ya, dari hamaro ya hamuru ya. Kemudian khudroh ya, dari khodiro ya doru ya. Kemudian jurqoh jariqo ya roku. Jariqo teh biru ya, coba artinya dari azraq. Jadi artinya membiru, menjadi biru gitu ya, jariqo. Berarti hurrah menjadi hijau, humroh menjadi merah gitu ya. Damil tadi, damil apa artinya? Mahlan ya. Jadi berjalan pelan, damil. Al-hadi asyarah fu'ulah, ada masdar tapi pola suhulah, tapi pola fu'ulah, contoh suhulah dari sahula ya. Sahula yashulu, su'uba dari sa'uba yas'ulu, sa'uba yas'ubu, burudah dari baroda ya burudah. Kemudian ada masdar yang tapi pola fu'ulan, contoh sujudan, duhulan, rukuan. Kemudian ada masdar tapi pola fasohatan ya, dari fasuha yafsuh. Fasoha fasih, dokhama besar ya. Dokhama ya dum dokhama, jazalah dari jazil, apa ya? Syukran jazila, melimpah. Jazalatan masdarnya dari jazula yajzulu ya. Jazula yajzulu. Nah, ini aglab wazan al-masdar as-sulasi ya, antum hafalkan saja wazan ini. Falan fi'lan fulan, falan fi'latan. Ketika antum ditanya oleh ustadz ya, apa masdar anu, antum coba aja ambil yang pertama falan, salah cekurutnya papa ya sampai 13. Cuman memang kita kalau masdar samai atau sima itu butuh dibaca aja, sering kita baca, banyak baca ya. Kalau untuk masdar sering banyak baca saja begitu, karena tadi nggak bisa dikiaskan. Kita jelasnya julusu, tahu masdar julusan kan di buku ya, karena kita sering baca ya, seperti itu, sering dengar sering baca ya, seperti itu. Al-an auzanul masdari al-qiyasi ya, wajan masdar qiyasi. Nah, ini biasanya sulasi majid ya. Majid. Sulasi apa rubai. Rubai mujarrad ya. Rubai majid juga. Kemudian af'ala if'alan ya. Af'ala if'alan. Fa'ala taf'ilan. Kan af'ala yufilu if'alan kan? Fa'ala fa'ilu taf'ilan, fa'ala fa'ilu mufa'alatan, fi'alan fi'alan. Masih ingat kan? Ya. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, infa'an fa'ilu infi'alan, ibtayab ta'ilu ibti'alan, if'alla yaf'alu if'ilalan, istafa'al istaf'alu istif'alan, if'awwa yaf'awil if'awwa, if'iwalan if'awli if'awilu if'i'alan.
If'ala yaf'alu if'ilalan. Fa'ala yaf'alu fa'latan fi'lalan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'lulan. If'anna yaf'anilu if'inlalan. If'ala yaf'ilu if'ilalan. Sebetulnya yang sulit itu ya sebenarnya di ini ya, di sulasi mujarrad ya, bab 1 sampai bab 6. Makanya kenapa dalam sorof itu kita belajar wajan itu sulasi mujarrad, karena itu dasar. Ketika sulasi mujarradnya kita hafal, nah kedepannya lebih mudah. Ya sampai sini hukum sorof, kita masuk kepada durusul lughah. Ini untuk durusul lughah ya. Antum bagus ini kalau ada rezeki beli Muyassar ya. Muyassar itu cukup bagus dalam memberikan definisi walaupun sederhana ya. Bisa antum di ini kan dengan kitab Al-Muyassar. Kayaknya guys sekarang halaman berapa masih? Halaman berapa kemarin teh? Lupa. Halaman berapa? 15 ya. Iya. Halaman 16. Tamyiz ya. Sudah. Tamyiz ya. Tamyiz sudah. Sekarang kita masuk ke mustasna ya. Nah, sebetulnya ini di buku ini ya, artinya bahas secara ringkas. Ya intinya mustasna itu secara bahasa itu jangan dikecualikan ya. Hanya saja kita perlu mengenal ada istilah mustasna ya. Ada mustasna minhu. Contohnya misalnya dalam buku apa? Hadatulab kulum ilah medan. Iya. Ada sepeda ada lagi nggak? Nggak ada, nggak apa-apa ya. At-tulabu kulluhum illa hamidan. Nah, berkaitan mustasna itu ya, ada 3 istilah. Ada mustasna ya, ada mustasna yang di ujung, mustasna yang dikecualikan ya. Telah hadir seluruh para siswa kecuali Hamid ya. Nah ini mustasna yang dikecualikan kan. Kemudian ada disebut dengan adatul istisna ya. Adatul istisna. Kemudian ada mustasna minhu gitu ya. Ada mustasna minhu ya. Sebenarnya di sini mustasna minhu ini taukid ya seperti itu. Jadi anggaplah saja ini mustasna minhu. Ya. Jadi mustasna minhu itu adalah isim yang datang sebelum adatul istisna. Mustasna minhu adatul istisna mustasna. Gitu ya. Nah, perhatikan, kita belajar mustasna ini aja dulu ya, supaya nggak terlalu bahas terlalu lama sepertinya. Beres-beres juga itu. Ini aja dulu ya. Nih. Jadi
ada tulisnya, kita belajar yang dulu ya, ila. Nah, hadatulab kulum ila hamidan. Ya. Perhatikan ya. Ini yang kalimat ini ya, kalimat ini sebut tamujab ya. Jadi kalimat sempurna dan bersifat positif lah kita mujab tuh. Kalimat positif kan? Nah, ketika sebelumnya adalah kalam tamujab, kalimat yang bersifat positif ya, maka mustasna, ini mustasna kan, yang dikecualikannya harus dalam keadaan mansub ya. Hadratulab kulub ila hamidan, nggak boleh kita bilangnya hamidun, nggak boleh ya, dengan syarat tadi kalam tamujab, jadi jumlahnya merupakan jumlah sempurna dan bersifat positif ya. Kemudian bagaimana kalau kalimat sebelumnya itu kalam tamanpi intinya ya, misalkan wish, wish ya. Oh, Pik Imam Malik libur pik. Oh, sampai oh enak kata. Anak mah digas terus enggak. Lan nyatanya ya. Iya. Anak biasanya ini mbak. Anak enggak ada anak juga. Yang nunggu dulu ya, bentar lah. Anak teh nyampe jam berapa ya? Bab makan tuh jam 9, pulang lagi jam 1. Sebentar. Nggak libur sih. Sama ya, Musalman sama istri. Libur mah nginep, cuma nggak libur. Oh, memang nggak tahu yang sebenarnya nggak libur. Nanti liburnya pas 2 minggu setelah Ramadan. Berarti 14 hari sebelum udah libur. Oh. Oh, berapa hari setelah Syawal? 1 Syawal. Berarti kalau misalnya Syawalnya tanggal 8 atau 9 berarti kan sama. Oh, biasanya itu anak-anak tuh setelah Syawal 3 minggu. Berarti Cuman nanti pas semester nggak libur. Jadi dihabiskan si libur teh ini Syawal. Jadi pas awal semester nggak libur karena tanggung. Orang udah jauh kan, nanti kalau libur libur cuma seminggu, atau kasihan yang jauh-jauh. Yang kasihan yang luar provinsi mana. Antum teh kumaha jadi nggak? Sipi teh bikin atuh. Enggak, kalau ada nanti kan kalau udah kayak ini mah tinggal
Kalau ada lowongan kan sudah ada ini surat ini. Keren. Ya. Nah, ini namanya itu kalam tam manfi ya. Ini mau ada kulu atau tidak, hapus kulunya tetap aja rutullah bila hamidan. Sama ya. Ini mustasna dalam kalam mansub. Nah, sekarang kita buat kalam tam manfinya, kayak kalam tam mujab namanya. Jadi kalimat jumlah ya, jumlah yang sifatnya bersifat positif ya, mujab itu positif ya. Nah, sekarang kalam tam manfi namanya, bisa ada huruf nafi mahadoro misalkan. Enggak, ini enggak permanen ya. Enggak ada permanen. Enggak, insya Allah. Mahadoro at-tulab misalkan ya. Ila hamid. Nah, tidak hadir para siswa kecuali Hamid. Nah, Hamid di sini bisa dua ya. Bisa Hamidun, bisa Hamidan. Nah, begitu ya. Kalau ini kalimat sebelumnya manfi ya. Begitu. Mau ma termasuk kolam gitu ya. Begitu. Misalkan ininya mah mau madi, mau mil mudhari sama. Ya. Begitu. Paham? Seperti itu. Jadi ini bisa si mustasna bisa hamidun, bisa hamid artinya bisa marfu, bisa mansub. Ya. Kemudian yang ketiga ada kalam nakis ya. Kan ini kalam mujab, kalam manfi, ada kalam nakis ya. Jadi kalam sebelumnya belum sempurna. Contohnya misalkan la yanjah ya. La yanjah. La yanjah. Illa hamidun. Nah, tidak berhasil kecuali hamid. Layan jal hamidun. Nah, di sini ya harus marfu ya. Harus marfu. Kenapa? Karena isim sebelumnya tidak sempurna. Di sini ada fi'il. Fi'il butuhkan fa'ilnya belum ada. Maka posisi hamid ini menjadi fa'il dari begitu ya. Jadi dianggap ini dia fa'il dari yanjah begitu ya. Karena di sini belum ada fa'il. Maka posisi ini si mustasna dia dikondisikan menjadi fa'il ya. Kemudian ya, misalkan ini dalam konteks ini fi'il lazim ya. Ini dalam konteks fi'il apa? Lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya. Dibutuhkan fa'il saja. Dan di sini fa'il belum ada, maka posisi mustasnanya menjadi fa'il. Sekarang dalam konteks fi'il muta'addi ya. Muta'addin ya. Muta'addin. Contoh ya. Ma darabtu illa Yahudian. Nah ya. Ini tulisan ilahnya aneh. Aku tidak memukul kecuali berorang Yahudi. Di sini wajib mansub. Kenapa? Karena ini kan belum sempurna. Ada apa fi'il, ada fa'il. Sedangkan fi'ilnya butuhkan maf'ul bih. Berarti si mustasna dia dikondisikan menjadi maf'ulun bih. Nah, dia harus wajib mansub. Ya, kenapa? Karena dalam kan muta'addi, butuhkan maf'ul bih. Di sini kan belum ada maf'ul bih. Berarti ada kalam nakis, berarti masih kurang. Ya. Kurangnya dari mana? Maf'ul bihnya belum ada. Maka si mustasna ini posisinya menjadi maf'ulun bih, begitu ya.
Paham ya? Ya intinya gitulah seringkasnya mah. Cumannya apa ada tuh istisna banyak ya, tapi ini aja dulu ya. Ya, kita masuk ke al-munada ya. Al-munada. Al-munada ya, al-munada apa artinya? Yang dipanggil ya. Berarti dalam munada butuh adanya huruf nida ya. Butuh adanya huruf nida. Nida itu huruf panggilan. Huruf panggilan itu ada 6 ya. Kalau dengan nudbah, namanya nudbah itu ada 7 tapi 6 saja. Nah, huruf nida yang kita kenal ada ya, huruf nida yang sering kita pakai 1 ya, sebenarnya ada 6 tadi, 6 atau 7. Nah, tapi kenapa banyak huruf nida itu pakai ya? Kenapa? Karena ya ini fleksibel. Fleksibel itu bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Ya seperti itu. Nah, di sini kan kita sedang bahas isim-isim yang dinasobkan kan ya. Isim-isim yang dinasobkan. Nah, perhatikan. Ini apakah setiap munada mansub ya? Begitu. Apakah setiap munada itu mansub? Mansub. Hanya saja ada yang nasabnya lafdzon, lafadznya dinasobkan, ada yang mahalan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari yang lafdzon ya. Yang lafdzon ya. Ini lafdzon ya adalah apa? Yang munadanya berupa idopah. Misalkan ya Abdullah ya. Ya asalnya Abdullah ya. Ya asalnya Abdullah, karena ada ya jadi ya Abdullah. Pokoknya yang model-model gini mansub gitu ya. Ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Aziz. Paham? Nah, berbeda kasusnya misalkan kalau munadanya berupa isim alam ya. Misalkan contohnya munadanya isim alam. Contohnya adalah Muhammad ya. Muhammad kan Muhammadun bisa ya. Muhammadun ya. Tapi ketika dia di munada jadi apa? Muhammadu. Nah, dia mabni. Nah, ini yang disebut dengan mabni insidental ya. Mabniun ardon. Ada mabni yang insidental, tiba-tiba mabni gitu kan. Asalnya mu'rab gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi Muhammadu. Nah, sebenarnya di sini itu mansub secara mahalan. Makanya kalau dalam i'rabnya Muhammad itu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ya. Begitu. Jadi dianggap sebetulnya kenapa ya munada itu dia mansub? Karena hakikatnya dia itu maf'ul bih dari unadi. Dari fi'il yang dibuang asalnya unadi, saya memanggil wahai. Nah, gitu. Maksud Muhammad itu hakikatnya tidak mansub begitu. Hanya saja dia mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Nah, yang kita pelajari inilah ya. Mudah. Ini aja bukan. Bagaimana dengan isim nakirah? Nakirah maksudah contohnya. Ya, contohnya apa? Rajul ya. Rajulun. Rajulun ya. Rajulun. Tapi kita sudah memaksudkan si rajul itu orang tertentu, ya. Si rajulnya kita sudah pakai, hei laki-laki. Tapi udah tahu laki-lakinya itu, maka ya rajulu. Ya asalnya rajul dari rajulu. Sama yang juga mansub, hanya saja mahalan. Tapi pemahali nasbin ya. Seperti itu. Seperti ya ustad, ya ustadu. Ustad kan umum, ustad mana saja. Tapi ketika mengatakan ya ustadu, ya, nah maka berarti ustadnya sudah ditentukan ya. Nah ini mah hanya tambahan saja ini untuk fokusnya sini. Ya. Nah itu juga ada nanti ada yang rojulan, ada ya seperti itu dan lainnya. Udahlah ini aja nih. Dan cuman yang ini, kenapa yang kita bahas nih? Munada mansub ya. Oke,
Kita masuk kepada al-majurat ya. Al-majurat terbagi dua ya di sini. Yang pertama al-mudhafu ilaih, Al-Qur'an kitabullahi ya. Kemudian al-masruf harful jar. Itu yang didahului huruf jar ya, atulah fil fasli ya. Ya, mungkin termasuk huruf qasam dikategorikan huruf jar ya. Wallahi ya. Seperti itu. Nah, sekarang tawabi ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham ya Kang? Paham? Tawabi itu jamak dari tabi ya. Apa itu tabi? Tabi itu yang mengikuti ya. Tabi itu yang mengikuti. Artinya nuturkeun ya. Jadi ibarat adauban syariyin ya. Adauban syariyin. Anggota banser kumal luhurna. Tabi mereka. Kumal luhurna cek luhurna kieu. Nah, sama tawabi juga ya. Tapi juga adalah apa itu at-tabi wa al-ismul musyarik lima qablahu fi rabi mutlaqan. Jadi tabi itu adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam i'rabnya secara mutlak ya. Jadi tabi itu isim disebut tabi mengikuti karena dia itu ya bersekutu dengan isim sebelumnya dalam i'rab ya. Isim yang bersekutu dengan isim sebelumnya dalam i'rab secara mutlak ya. Ya artinya bersekutu di sini ngikut gitu ya. Ngikut. Jadi makmum lah orang mah. Wa wal arba'ati anwa, dan tawabi ini ada 4 katanya. Yang pertama naat ya. Yang kedua taukid, yang ketiga atop ya, yang keempat badal. Contoh naat wa ilaikal amsilata ya. Wa ilaikal amsilata, ilaika di sini adalah isim fil amr ya, maknanya khud ya. Ilaikal amsilata. Nah itu ada sih definisinya, tapi antum contoh akan lebih mudah ya. Tapi kalau antum ditulis definisinya ada. Cuman waktu ya. Tapi definisi bagus. Pik, tolong pik ditulis pik ya. Tolong bantu pik dihapus. Definisi anak tuh sok pik. Biar ada kita tahu definisi juga ya. Ini gambaran global aja dulu ya, biar cepet nih kita. Ya pik, sok kita ya pik ya. Anak tuh garis miring asifat tabiun yudkaru libayan sifat min sifat ismin qablahu. Nah, tasifatulah tabiun yudkaru libayan sifatin min sifat ismin qablahu. Udah pik, gak usah kasih contoh ya. Nah itu tabi ya. Hah? Apa? Tabiun yudkar libayani sifat min sifatis min qablahu. Libayani sifatin min sifatis min qablahu. Tabiun yudkar libayani sifatin min sifatis min qablahu. Dibayar sifatin min sifatis min qablahu. Nah cukup itu untuk atau sifatnya definisinya. Sekarang pik langsung definisi atop ya.
Sok al-atfu wa, sok al-atfu wa. Biar cepat. Al-atfu wa tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Yaqa'u ba'da tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Udah pik. Sekarang at-taukid. At-taukid. Ya, taukid ya. Ya, taukid adalah tabi'un yudkar ba'da matbu'ihi. Tabi'un yudkar ba'da matbu'ihi. Tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi. Tabi'un yudkaru liyu'akkidahu. 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 Liyu'akkidahu wa yuzila. Tabi'un yudkar ba'da matbu'ihi wa yuzilu. Ya. Wa yuzila bukan wa yuzilu. Wa yuzila menghilangkan yuzila. Azal yuzilu. Wa yuzila ma yumkinu. Wa yuzila ma yumkinu. Wa yuzila ma yumkinu. An yatawahhamahu sami. An yatawahhamus sami. An yatawahhamahu liwaham ya. An yatawahhamahu sami. Oh ya. An yatawahhamahu as-sami. Ya. Taukid udah selesai ya? Padahal setelah lagi pik. Ya udah tulis saja dulu, tulis saja. Nanti pik. Duduk dulu pik. Udah ditulis.
an yatawhamahu, ha itu ha yatawhamahu as-sami. Ini jama pik ini pik. Ya. Sifat tasmin. Sifat tasmin. Rizki katabta ala lakal kitab. Oh, nah. Oh, berbait. Katabta Kang Ega katabta. Kang Tatang hal katabta. Katabta Kang Tatang. Hah? Dan nulisnya udah pik, tolong pik, badal pik, badal satu lagi ya, badal ya, nih badal tulis ya, ini definisi udah ringkas bagus. Al badalu huwa tabi'un. Al badalu huwa tabi'un yasihu. Tabi'un yasihu an yuhdafa matbu'uhu. Wa yuj'ala badalan minhu. Badalan minhu. Badalan minhu. Oke. Hah? Ha yuhadzafa. Oke. Perhatikan kepada tabi ya. Kembali lagi kepada tabi naat ya, lihat bukunya, buku Durusul Lughahnya. Tabi itu apa tadi definisinya? Baca. Kang Tatang baca Kang. Naat apa definisinya? Min sifatismin. Min sifatismin qablahu. Apa itu artinya? Tabi ada apa sih? Tabi atau sifat ya naat atau sifat-sifat ya. Ada tabi bagian dari isim yang ikut ya, artinya yang ikut isim sebelumnya gitu. Tapi yudkar dia disebutkan si tabi ini, si naat ini dibayani sifat untuk menjelaskan sifat min sifat ismin qabla, dari sifat-sifat yang terdapat pada isim sebelumnya. Contoh, ja'atul midu al-mujtahidu, telah datang murid yang rajin. Nah, mana sifatnya al-mujtahid ya. Dia adalah tabi. Iya.
mengikuti kata at-tilmid kan, karena si al-mujtahid sifat dari at-tilmid. Nah, karena at-tilmid dia marfu, maka al-mujtahid pun marfu ya. Begitu. Di sini kita teruskan dulu. Nah, untuk untuk tabi baik naat atau taukid badal itu dia bisa marfu, mansub, bisa majrur ya. Nah, contoh dalam buku dalam buku ya. Contoh ini naat ya. Ahadarat talibul jadidu, naatnya mana? Al-jadidu ya, al-jadidu dia marfu pakai alif lam. Kenapa? Karena isim sebelumnya marfu dan pakai alif lam, sama-sama mufrad. Kemudian contoh dalam keadaan mansub, ya tulub wal mudir atau libal jadida ya, dia mansub. Kenapa? Karena isim sebelumnya mansub pakai alif lam sama. Kemudian al-majrur, contoh hadza daftarut talibil jadidi. Al-jadidi dia majrur. Kenapa? Karena isim sebelumnya majrur. Nah, itu naat ya, sifat. Naat itu sering dalam bahasa Arabnya naatun atau sifat ya. Kemudian taukid menguatkan ya. Apa definisinya taukid tadi? Yang ketiga kalau yang ditulis mah apa? Tabiun yudkaru bada matbuhi liyu'akkidahu wa yujila ma yumkinu ayatawahamahu as-sami. Yaitu taukid itu adalah tabi, bagian dari isim yang ikut isim sebelumnya. Dia disebutkan setelah apa? Isim yang diikutinya. Liyu'akkidahu, untuk menguatkannya. Adanya taukid untuk menguatkan. Wa yujil ya. Dan untuk menghilangkan ma yumkinu ayyatawahamu sami. Sesuatu yang dimungkinkan pendengar itu keliru gitu ya, dalam memahaminya gitu. Contoh ya. Contoh dalam buku Hadara at-tulab kulluhum ya. Hadara at-tulab kulluhum. Ya, yang menjadi taukidnya mana? Kullu ya. Nah, dia kenapa marfu? Karena at-tulab marfu juga ya. Nah, contoh taukid biasanya kata-kata di antara kata-katanya kullu gitu ya. Nah, begitu. Hadara at-tulab kulluhum. Kenapa? Karena bisa jadi yang datang ya, intinya taukid ini untuk menguatkan. Kan pertanyaannya ada tulab kulum, para siswa telah hadir, semuanya enggak gitu. Maka ditaukidkan dengan, dikuatkan dengan kulu yang menjadi taukid ya, dia datang ya, setelah isimnya ikutinya untuk menguatkan ya. Ini dia marfu hada tulaba kullahum ya, paham? Kemudian al-maju salam tu ala tulab kullihim, salam tu ala tulab kullihim. Aku mengucapkan salam kepada para siswa seluruhnya ya. Nah, termasuk bagian dari taukid ya. Taukid adalah kata-kata nafsu ya. Contoh di sini bukunya. Qala li hadzal mudir nafsuhu ya. Mudir ini berkata kepadaku dirinya sendiri. Maksudnya tidak melalui wakil, langsung si mudirnya. Makanya pakai langsung kata nafsuhu. Ibarat ya, jaa raisul jumhuriyah ila Bandung nafsuhu, telah datang presiden ke Bandung sendirinya ya. Maksudnya ya dia langsung datang, tidak wakilnya, tidak menterinya, langsung presidennya yang datang. Itu pakai taukid ya. Tapi di sini kita belajar taukidnya dulu pakai kulu ya. Oke, kita teruskan. Sekarang al-atfu, lihat ya, al-atfu, apa definisinya al-atfu tadi? Jadi al-atfu kita artikan ini ya, penghubung ya. Jadi al-atfu apa? Tabiun ya kau pada harfil atfi ya. Jadi termasuk tabi yang dia terletak setelah huruf atop. Salah satu huruf atop apa? Wawu ya. Contoh di sini al-marfu kharaja Hamidun wa sadiquhu ya. Mana ini wasadiku ini atop kepada Hamid ya, ketika Hamidnya marfu maka sadiq pun marfu ya.
Tolabal mudir hamidan wa sadiqahu tuh. Mudir meminta kepada Hamid dan temannya. Kenapa dia mansub? Karena dia maktub kepada Hamid, begitu ya. Dia diatofkan kepada Hamid ya. Al majrur aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Kenapa dia majrur? Karena dia diatofkan kepada Hamidin yang majrur. Paham sampai sini ya? Atof. Kemudian terakhir badal ya. Badal apa tadi definisinya? Tabiun yasiun yusdafa matbu ya jalu badalan minhu ya. Jadi badal itu sama tabi ya. Tabiun yang sah gitu ya. Yang boleh isim yang diikutinya dibuang dan menjadikan badal pengganti dia. Wa yujalu badalan minhu ya. Jadi isim setelahnya yang menjadi tabi bisa menjadi pengganti isim sebelumnya ya. Isim sebelumnya itu namanya mubdal minhu. Contoh di sini hadara ahuka Hasan. Telah hadir saudara laki-lakimu Hasan. Nah, dia badalnya mana di sini Hasan ya begitu. Jadi kalau misalnya ahukannya dibuang, hadar Hasan tetap saja bisa dimengerti ya begitu. Ja Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammad di sini adalah bukan Muhammad teman kita yang di sekolah, bukan, tapi Rasulullah. Jadi telah datang Muhammad maksudnya Rasulullah ya. Termasuk hadarul kaum sulusuhum ya, hadarul kaum sulusuhum, hadir kaum sepertiganya ya. Qala Imam Malik ya, qala Imam, asalnya qala Imam. Nah, kasih badal itu Malik ya. Gitu. Jadi ketika dibuang imamnya juga tidak apa-apa. Misalnya qala Malik, tapi orang udah mafhum. Malik di sana adalah Imam Malik seperti itu ya. Nah, untuk detailnya nanti ya, untuk badal supaya kita nggak terlalu berlama-lama ya. Hanya saja antum harus bisa punya gambaran ya. Gambaran bahwasanya jenis-jenis bahwa semua ya ini naat atau taukid badal namanya tabi semua, tabi pengikut. Nah, cuman antum harus bisa membedakan ya. Mana naat ya, mana atop, mana taukid, mana badal ya. Saya usah contoh gini. Ja'a al mudarisu al jadidu. Al jadidu apa dia? Naat, taukid, badal atop. Naat ya. Ja Muhammadun wa Mahmudun. Nah, Mahmudun naat, taukid atau badal? Atop, nah gitu ya. Kemudian Ja'a Zauji, nah ya, Ja'a Zauji kan seorang akhwat ya. Ja'a Zauji Ahmad. Kita datang suamiku Ahmad. Nah, Ahmad siapa? Badal gitu kan. Misalkan kemudian najaha at-tulabu kulluhum. Nah, kulluhum jadi apa? Nah, begitu ya, bisa membedakan. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang masuk kepada fil af'al ya. Fil af'al al-murab al-mabni minal af'al ya. Kan kemarin kita sudah belajar isim-isim murab dan mabni. Nah, sekarang ternyata kita akan belajar fi'il-fi'il yang murab juga fi'il mabni. Al-murab wal mabni minal af'al. Al-fi'il wal madi wa fi'il amri mabnian. Bahasanya fi'il madi dan fi'il amr kedua-duanya mabni ya. Kedua-duanya mabni. Wal fi'il mudhari murab, adapun fi'il mudhari dia murab illa kecuali idza tasalat bi nunun niswa fa yakun mabnian, kecuali fi'il mudhari yang bersambung ya nunun niswah kepadanya, yaitu kecuali apabila ada nunun niswah ya yang menunjukkan kepada perempuan ya nisa bersambung dengan fi'il mudhari fa yakun mabnian, maka fi'il mudhari menjadi mabni. Contoh yang menetapi pola
Misalkan yapulna, yapalna, yapilna, ya satu aja, mau yapulna, mau yapalna, yapilna, dan tapulna, tapalna, tapilna. Artinya yang domirnya domir huna atau antuna. Ketika domirnya huna atau antuna, maka fi'il mudhari di sana mabni. Jadi hukum asal khusus fi'il madi mutlak mabni, fi'il amar mutlak mabni, fi'il mudhari murab tapi tidak mutlak. Kenapa? Karena ada fi'il mudhari yang ketika di dalam jada nun niswah ya, mau mukhatabah mau ghaibah, maka dia menjadi mabni. Paham ya? Contoh di sini. Contoh fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang murab ya berarti ya. Apamu hadza darsa uridu an afhama, makanya ada apamu pas kalimat setelahnya uridu an afhama, enggak apamu lagi kenadaan, berarti murab dia. Kata afham itu murab. Lam afham, nah hadza darsa. Nah ini murab ya. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum ya. Dijazmkan ya, dijazmkan. Karena i'rab untuk fi'il kan 3, ada marfu, mansub dan majzum. Untuk isim 3 juga, tapi nggak ada majzum, yang ada apa? Majrur. Maka untuk i'rab untuk isim marfu, mansub, majrur. Untuk i'rab fi'il marfu, mansub, majzum. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Kang Tatang paham? Oke, kita teruskan. Alamatul i'rab al-asliyatul far'iyah. Tanda-tanda i'rab yang asli, yang pokok dan yang far'i. Ya, yang bersifat cabang. Alamatul i'rab fil mudhari salas. Nah, tanda-tanda i'rab dalam fil mudhari itu ada 3. Wahia yang pertama domah ya. Nah, yang disebut dengan alamatul raf'i. Jadi alamatul i'rab untuk fil mudhari ya ada 3. Yang pertama ada domah. Dan ini merupakan alamatul raf'i. Kemudian al-fathah ini merupakan alamatul nasbi. Kemudian as-sukun ya alamatul jazmi ya. Wa hunaka alamatul ukhra. Dan ada tanda-tanda yang lainnya tapi far'iyah ya. Cabang bukan pokok ya. Wa ya fil anwa al-atiyah minal fi'li ya. Dan tanda-tanda tersebut terdapat dalam jenis-jenis fi'il berikut ini ya, jenis-jenis fi'il berikut ini. Yang pertama al-af'al al-khamsah ya, yaitu dalam fi'il-fi'il yang 5 ya. Maka tanda rofanya bukan domah ya, karena ini nih tanda apa? Tanda alamat yang bersifat far'i. Tanda rofanya dalam fi'il 5 bukan dengan domah ya, tapi apa? Subutun nun ya. Alamatur raf'i fiha subutun nun, tetapnya nun, artinya adanya nun. Walamatun nasbi wal jazmi, dan tanda nasab dan jazmnya, tanda nasabnya bukan dengan fathah, tanda jazmnya bukan dengan sukun, tapi dengan apa? Membuang huruf nun. Paham ya? Contoh misalkan ya, tanda rofanya dengan adanya nun kan, misalkan yadribuna ya, yadribuna kan fi'il 5 itu apa saja? Yaf'alani yaf'aluna, taf'alani taf'aluna, taf'alina ya. Seperti itu. Berarti domir huma, hum, antuma, antum, anti ya. Itu fi'il 5. Nah, fi'il 5 ini tanda rofanya dengan apa? Subutun nun. Tanda nasabnya hatfun nun. Tanda jazmnya, tanda jarnya nggak ada ya. Iya. Aturidun an tadhabu. Nah, tadhabu di sini marfu mansub majzum. Marfu ini an tadhabu. Oh ya, oke. Aturiduna dia marfu betul ya. Aturiduna marfu. Tanda marfunya kenapa? Subutun nun. An tadhabu marfu mansub majrur. Mansub karena ada an ya, ya minad adabat an nasibah. Tanda nasabnya kenapa? Hadfun nun. Oke. Alam tadhabu ilal madrasah ya Maryam,
Ya Maryamu, alam tadhabi di sini marfu mansub majzum. Tanda jazmnya hadfun nun. Oke. Yang kedua al-fi'lu an-nakis. Ya, bagaimana dengan fi'il nakis? Ini nakis di sini istilah shorof ya. Jadi nakisnya di mana apa? Di mana lamu fi'ilnya huruf ilat ya. Sedangkan fi'il nakis alamatul jazminya ya, alamat jazm dan fi'il mudhari'nya apa? Hadfu akhirihi, hadfu akhir ya, begitu. Jadi untuk fi'il nakis ya, fi'il mudhari nakis ya, maka tanda jazmnya dengan apa? Buang huruf akhir. Contoh lam yamshi, asalnya yamshi jadi lam yamshi ya, sianya dibuang ya, buang huruf akhirnya. Lam yad'u asalnya yad'u jadi lam yad'u. Lam yansa asalnya yansa jadi lam yansa, dibuang ya, begitu. Bagaimana Ustaz dengan tanda ropanya? Tanda ropanya dengan domah, hanya saja domah muqaddar, domah yang diperkirakan ya, begitu. Bagaimana dengan tanda nasab ya? Ya tergantung ya, tergantung. Karena ketika misalkan ujungnya alif maksuroh seperti yansa ya, ketika yansa ya, ketika dia nasab berarti ketika nasab dia berarti dengan fathah muqaddarah. Tapi kalau yad'u ketika dia mansub an yad'u berarti dengan fathah dhahirah, begitu. Yamshi ketika ada huruf an yamsiya berarti bukan dengan fathah muqaddarah tapi fathah dhahirah. Yang muqaddarah itu yang apabila huruf akhirnya itu alif maksurah ya, seperti tadi ya, yardo ya, seperti itu. Paham sampai sini? Makanya dibahas di sini al-i'rab at-taqdiri, i'rab yang diperkirakan ya. Maksudnya tanda i'rabnya yang diperkirakan tuh ya. Kalau i'rabnya marfu, mansub, majzum tetap aja, tapi tanda kan setiap tanda ya. Ya, i'rab rofa punya tanda, i'rab nasab punya tanda, i'rab jazm punya tanda. Nah, sekarang ada tanda i'rab sifatnya muqaddarah takdiri, tuqaddar diperkirakan. Alamat rafi fil fi'il nakisnya, tanda rafa pada fi'il nakis apa? Di sini yamsi contohnya berarti ini domah muqaddarah ya. Yamsi, yad'u, yansa, itu semuanya ini tanda rupanya ngapa? Domah muqaddarah. Alamatun nasbi fil fi'il nakis, fi'il nakis al maftuhil ain ya. Tanda nasab dan fi'il nakis yang dipatahkan ainnya ya. Dipatahkan ainnya. Ini ain fi'ilnya ya, lam ansa. Berarti tanda nasabnya kan apa? Fathah muqaddarah ya. Kemudian yang ketiga, alamatul jazmi fil fi'il mudha'af ya. Tanda jazm untuk fi'il mudha'af ya. Nahwu lam ahujja ya. Lam ahujja, alamatul jazmi sukun ya, muqaddar. Jadi lam ahujja jadi sukun muqaddar ya. Berarti misalkan lam ahujja fi'lun mudhari'un ya. Majzumun walamatul jazmihi as-sukun al muqaddar ya, seperti itu. Karena asalnya lam ahjuz ya, begitu. Paham enggak sampai sini? Wih, 6 Fi'il mudhaf itu adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Itu seperti hajja kan? Hajja asalnya hajaja. Lam ahujja itu sukun
Ya itu dianggap sukun tapi sukun muqaddar. Diperkirakan karena hujjah itu asalnya lam ahjuj ya begitu. Hajaja yahjuju kan asalnya hajaja yahjuju ya. Karena ini masuk kepada hukum tad'ib ya. Idgham maka ya si huruf di ain fi'ilnya karena sama dengan huruf lam fi'ilnya maka dilebur kepada huruf lam fi'il diganti dengan tasydid gitu. Hujju asalnya hajayah juju asalnya jadi yahujju asalnya yahjuju. Nah, sekarang nomor 1 aja kerjakan dulu lah. Ini Kang, nah jawab. Ajin al-mu'rab minal mabni fi ma ya'ti. Dakhala. Nanti antum. Dakhala mabni. Nam kan tentang ijlis. Mabni. Kenapa mabni? Karena fil amr. Kan fil amr semuanya mabni. Kalau dakhala tadi kenapa dia mabni? Nah, fil madi. Oke. Yadhabu mu'rab ya oke. Baik, kita paham nak? Kenapa mabni? Oke. Kang Ega yahrujuna mu'rab oke. Iya. Artinya lupa. Hah? Iya, aduh. Ramadan. Astagfirullah. Afwannya Kang Ramdan, kadang-kadang kita ya teks faktor U Kang Ramdan. Kang Ramdan. Iya, tasrobina murab ya. Oke, Kang Tatang. Mabni. Kenapa mabni? Karena ada nunun niswah ya. Oke. Nah, ini ma'alamatul i'rab al-asliya fil mudhari ini PR ya. PR tulis PR ya, PR 7. Nanti kita langsung dikerjakan. Gabungkan kita bahas. Oke, 1 aja dulu kita tanggung lah. Nomor 2 ma'alamatul i'rab al-asliya fil mudhari. Kang Ega coba ma'alamatul i'rab al-asliya fil mudhari. Ketika rofa atau ketika masuk dan ketika majzum sukun. Nah. Masya Allah. Bahasan ini 1 lagi. Ya pik. Nomor 3 pik. Sebutun nun idza kana marfu'an. Hadfun nun idza kana mansuban wa majzum. Nah, cukup dulu ya. Ini PR sisanya ya. Oke, begitu ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu